Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Rumah Bekas Tumbal yang ditulis oleh Manavila. Yang kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kamu pergi, jangan pernah kembali ke sini atau saya lenyapkan. Si sosok menangis lalu tertawa melengking setelahnya. Jangan, tidak mau. Saya suka istrimu, baunya sangat enak. Ya sudah, berarti saya lenyapkan saja kamu. Pak Hamid mulai melafalkan doa-doa. Sosok itu kemudian menggeram dan terlihat marah. Lama-kelamaan merintih seolah kesakitan. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Jangan lenyapkan saya. Anak saya masih di sini. Pak Hamid kemudian berhenti sejenak melafalkan doa. Anak. Sosok itu kembali menangis. Anak saya. Bukan. Bayi saya mati di sana. Pak Hamid berpikir sejenak. Mungkin ini saatnya mencari tahu. Meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu. Kamu penghuni lama di rumah kosong itu, bukan? Ceritakan apa yang ada di sana. Sosok berwajah rusak itu pun terdiam sejenak seolah ketakutan. Saya tidak bisa bilang. Memangnya kenapa? Saya tidak bisa, tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya. Sosok itu terlihat duduk, kepalanya berputar perlahan, kemudian menggedek dari kiri, depan, kanan, dan belakang, seolah tidak memiliki tulang leher hingga tidak mampu menahan berat kepalanya. Pak Hamid terdiam namun tetap bersikap waspada. Namaku Dini. Usiaku masih terbilang muda, 19 tahun. Namun, aku sudah terjun di dunia hitam, dunia pelacuran. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih kecil. Di usia 14 tahun, paman dan bibiku, ya mereka sendiri yang menjualku kepada seorang germo demi menutupi hutang-hutangnya. 5 tahun aku bergelut di dunia malam. Entah sudah berapa ratus kali melayani lelaki hidung belang. Aku tidak peduli. Tubuh dan hatiku mati rasa. Jika kau tanya harga diri, aku sudah tidak punya. Yang penting aku tidak kelaparan. Beberapa kali juga aku harus menahan sakit dan bolak-balik ke dokter kandungan karena luka-luka pada alat vitalku. Hingga suatu malam aku melihatnya. Aku mengisap rokokku kuat-kuat sembari duduk menggoda dengan baju minim. Lelaki itu bertubuh gagah, kumis tipis menghiasi wajah tampannya. Kutaksir usianya sekitaran 30 tahun, ya itu mungkin. Ia seperti tertarik kepadaku lalu datang mendekat. Aku senang-senang saja jika melihat pelanggan bagus seperti ini. Kami berkenalan, tapi perkiraanku salah. Ternyata usianya sudah 42 tahun. Sungguh penampilannya tidak terlihat tua sama sekali. Ya, usia berapapun tidak masalah. Toh aku juga pernah melayani kakek-kakek. Dia banyak tersenyum kepadaku, pandangannya lembut. Tidak kurang ajar seperti pelangganku kebanyakan. Dalam hati pun bertanya-tanya, kenapa lelaki sempurna ini malah datang ke tempat seperti ini? Seolah bisa membaca pikiranku, ia pun menjelaskan. Aku diajak rekan bisnisku, kalaupun menolak juga tidak enak. Dia tersenyum kembali, senyum yang sedikit membuat hatiku berdesir, lalu germoku datang. Pilihan yang bagus, bos. Dini ini memang paling laris di sini. Pelanggannya pun banyak. Entah untuk pertama kali, aku tidak suka germoku berkata demikian, terutama di hadapan laki-laki ini. Padahal biasanya dihina atau direndahkan seperti apapun, aku tidak peduli. Bukan seperti itu. Jelas lelaki itu tiba-tiba germoku menyerahkan sebuah kunci. Ini, kamar 13. Pak Darmo sudah membayar semua biayanya.
Ah, itu. Kalau tidak mau, Dini akan aku oper ke pelanggan lain. Dia ini sudah banyak yang booking. Aku kasih penawaran spesial karena kamu pelanggan baru. Spontan aku menggenggam tangannya dan menggeleng cemas. Duh, jangan biarkan aku pergi dengan pelanggan lain. Mataku seolah berbicara demikian. Dengan ragu-ragu, lelaki gagah itu pun akhirnya menerima kunci tersebut. Aku bersorak dalam hati. Kami pun memasuki kamar itu. Sepertinya malam ini akan menjadi seru, begitulah yang kupikirkan. Namun ternyata salah. Dia tidak menyentuhku sama sekali. Aku sedikit kecewa pada awalnya. Tapi lagi-lagi aku salah. Mengobrol seperti ini lebih menyenangkan daripada yang kukira. Ya, tubuhku bisa beristirahat juga. Dia bilang hanya butuh teman mengobrol. Kulihat wajahnya sedikit muram saat menceritakan tentang istrinya. Istrinya yang egois yang tidak pernah memperdulikan suami dan anak-anaknya. Dasar wanita bodoh, malah menyia-nyiakan lelaki seperti ini. Batinku dengan kesal. Besok aku boleh datang ke sini lagi. Menyenangkan sekali ngobrol denganmu. Bebanku jadi sedikit berkurang. Aku mengerjap senang. Boleh, tentu saja. Tapi kenapa? Siapapun yang menghabiskan waktu bersamaku harus tetap membayar pada Bang Edi, germuku. Oh, soal itu tidak usah khawatir. Lelaki itu tersenyum menyenangkan. Singkat ceritanya, lelaki gagah yang ku tahu bernama Rudi hampir setiap hari datang. Kami menghabiskan waktu hanya sekedar mengobrol, jalan-jalan, dan makan-makan bersama. Dan ia tidak pernah menyentuhku. Untuk pertama kali aku merasa begitu dihormati sebagai seorang wanita. Hingga suatu hari ia bilang jatuh cinta kepadaku dan ingin menikahiku. Namun di bawah tangan, karena tidak mungkin menceritakan kepada istrinya, apalagi menceraikan istrinya. Bagaimana nasib anak-anaknya nanti? Awalnya aku bimbang, namun karena terlanjur mencintainya, akhirnya aku iakan. Lalu Rudi menebusku dengan harga yang sangat mahal pada Bang Edi. Kami menikah di bawah tangan. Rudi kemudian mengajakku pindah di mana salah satu bisnisnya juga ada di sana. 1 bulan kemudian aku hamil. Suamiku Rudi bahagia sekali mengetahui kabar itu. Semenjak mengetahui berita kehamilanku, Rudi jauh lebih sering mengunjungiku. Biasanya dia hanya 2 minggu sekali, tapi sekarang bisa 3 hari atau paling lama 1 minggu sekali. Aku tidak pernah membayangkan akan bisa hidup bahagia senormal ini. Memasuki bulan ke-9 2 minggu, aku mengalami pembukaan pertama. Kami ke rumah sakit untuk memeriksakan kandunganku. Dokter bilang mungkin tidak sampai 24 jam aku akan melahirkan. Rudi sedikit terkejut. Dokter menyuruh rawat inap, namun Rudi menolak. Akhirnya kami pulang dengan 1000 pertanyaan di kepala aku. Saat sampai di rumah, ia menyuruh pembantu kami mengemasi barang-barangku untuk mempersiapkan kelahiran. Ya, kulihat dia menuju ke pesawat telepon dan kemudian menelepon seseorang. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia bicarakan. Karena tiba-tiba saja aku merasakan kontraksi. Mobil kami pun melaju menuju keluar kota. Aku terdiam, tidak ingin melontarkan pertanyaan. Melihat ekspresi suamiku yang jauh lebih banyak diam, tibalah kami di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon mahoni yang cukup rindang. "Ini di mana, Mas?" tanyaku saat menuruni mobil. "Kamu akan melahirkan di sini," jawabnya dengan singkat. Seraya menyuruh sopir mengangkat seluruh barangku dari bagasi. Di depan rumah ternyata kami sudah disambut oleh beberapa orang. 2 orang berpawangkan ibu-ibu dan 3 orang lelaki bertubuh besar seperti preman. Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun, memakai baju hitam longgar dengan ikat kepala berwarna senada. Aku semakin curiga. Malamnya aku mengalami kontraksi yang sangat hebat. Lebih dari kontraksi sebelum-sebelumnya. Seorang ibu-ibu yang kutaksir dukun bayi mulai memeriksaku. "Sudah waktunya," ucapnya pada Rudi. Aku menjerit kesakitan dan menahan tangan suamiku. "Mas, tolong temani, Mas. Jangan tinggalkan aku sendirian." "Kamu tidak sendirian, ada Bu Ija dan juga Bu Yuyun yang menemani," ucapnya dengan singkat.
Sekilas aku melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Rudy melepas paksa tanganku dari tangannya. Aku menjerit, pikiranku berkecamuk jadi satu, antara rasa sakit dan juga rasa bingung. Ya entahlah, aku harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Aku berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Di sisa-sisa tenagaku, Bu Ija datang mendekat dan menunjukkan bayiku yang cantik. Lihatlah sepuas-puasnya sebelum aku membersihkannya, ucap Bu Ija misterius. Aku mengerutkan keningku sejenak, lalu kembali memandang anakku penuh sayang. Tidak lama kemudian Bu Ija mengambil anakku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku terasa sangat lemah. Samar-samar kulihat bayi perempuanku dibersihkan dan dimandikan dengan air bertabur bunga, lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Rudy mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku. Dia memandangku sekilas lalu keluar bersama Bu Ija dan Bu Yuyun, meninggalkanku begitu saja. Aku benar-benar merasa aneh. Naluriku sebagai ibu menyuruhku untuk bergerak, memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenaga dan rasa sakit yang luar biasa, aku mencoba bangun dari posisiku. Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki dan kasurku belum dibersihkan sama sekali. Dengan tertatih aku mencoba berjalan, langkahku memaksa untuk segera keluar dari kamar. Baru kusadari, lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin, sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin-lilin saja. Sayup-sayup ku dengar suara bayi menangis. Ku jelajahi setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar, hingga akhirnya langkahku terhenti tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar sangat lantang. Aku menempelkan daun telingaku pada pintu kayu jati di kamar itu, mencuri dengar dengan sesama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal. Bersamaan dengan itu samar ku dengar orang bergumam. Tidak, bukan bergumam, tapi seolah merapalkan mantra dengan bahasa Jawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanyaku dalam hatiku. Aku mengetuk pintu. Mas. Suara tangis bayi makin kencang. Aku kemudian terus mengetuk pintu. Mas Rudy, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Karena tidak merespon, aku mencoba membuka engsel pintu namun gagal. Seolah ada yang menahannya. Aku yakin bayiku ada di dalam sana. Mas, buka. Apa yang kamu lakuin ke bayi kita, Mas? Aku mau lihat bayiku, Mas. Aku kemudian benar-benar menangis dan air mataku merembes. Ada yang salah di dalam sana. Perasaanku benar-benar tidak enak. Aku terus berusaha membuka pintu, bahkan menggedor-gedorinya sekuat tenaga. Tidak merasa putus asa, aku cari sesuatu untuk membuka paksa. Aku berjalan menyeret sedikit kakiku, menelusuri ruang demi ruang meski dengan pandangan sedikit buram, karena tangis dan penjayaan temaram. Kuusap kedua mataku yang basah, lalu kutangkap sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan, dan kuseret sebuah kursi, menaikinya mengambilnya bercincin dengan susah payah karena posisi yang cukup tinggi. Sayupku dengar suara tangis bayiku yang semakin kencang. Ku abaikan rasa sakit kedua selangkangan. Akhirnya aku bisa menggapainya. Meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari jemariku. Lagi aku paksa langkah kakiku, ya meski tertatih. Tanpa menunggu sontak ku ayunkan kapak ke gagang pintu. Ku ayunkan ke beberapa kali, sekuat tenaga, hingga gagang itu pun hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Ku jatuhkan kapak lalu kudorong tubuhku dengan mudah. Semudah itu pintu terbuka, namun beberapa tangan langsung menahanku. Mataku membelalak melihat pemandangan mengerikan di depanku itu. Apa yang kulihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya. Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar, lengkap dengan sebuah meja yang dimana di atasnya ditaruh dupa, pot menyan, keris, bunga, dan lain-lain. Kamar ini sebuah kamar ritual.
Bayiku diletakkan di atas pelepah daun pisang di atas sebuah batu berbentuk balok, seperti batu persembahan. Di dekatnya kulihat seorang pria parubaya berpakaian hitam merapalkan sesuatu dari mulutnya. Di sebelah lelaki itu berdiri suamiku sendiri, yaitu Rudi, memegang sebuah parang sembari menatap lekat bayi kami. Apa? Apa? Apa yang akan dilakukannya dengan parang itu? Aku memberontak berteriak berusaha melepaskan diri, namun yang memegangiku dua lelaki bertubuh besar. Tenagaku ya kalah dengan mereka. Ya, mereka adalah preman yang tadi siang menyambutku. Rudi menyerahkan parang pada lelaki berbaju hitam itu. Lelaki yang kuduga adalah seorang dukun mulai mengangkat parangnya. Tepat di belakangnya kulihat bayangan tinggi hitam besar sekali hingga tingginya mencapai batas atap rumah. Aku mendongak, semua terjadi begitu cepat. Parang itu terayun membelah leher bayiku dengan mudah. Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuh kecilnya sempat menggelinjang sepersekian detik hingga tidak bergerak lagi. Darah mengecur perlahan keluar dari nadi leher kecil yang terputus itu. Aku berteriak meraung, berharap semua yang kusaksikan itu hanyalah sebuah mimpi. Kulihat Rudi menempelkan telapak tangannya pada darah bayi yang masih mengalir. Ia pun mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Di saat yang sama, sesuatu bergejolak hebat dari lambung. Spontan ya, aku keluarkan semua isi dalam perutku. Lalu apa yang kulihat kemudian adalah gelap seluruhnya. Jadi, kamu langsung mati saat itu? Belum. Lalu matinya kenapa? Depresi lalu gantung diri. Lalu di mana Rudi sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Dia masih hidup? Tiba-tiba atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah. Dingin menggeram. Cari tahu saja sendiri. Sosok Dini pun berubah makin samar kemudian menghilang. Pak Hamid menoleh ke sana kemari mencari keberadaannya. Sial, dia melarikan diri rupanya. Helanya dengan kesal. Baiklah, akan saya cari tahu sendiri. Paling tidak saya mendapat sedikit petunjuk, ucapnya pada diri sendiri. Sudah 1 bulan Busri akhirnya tidak pernah ketindihan lagi. Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan tidak kasat mata, keluarga Pak Hamid sendiri merasa tidak aman dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan kompleks perumahan Gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian, ya serta preman-premanan yang berkeliaran di kala malam, Pak Hamid pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya. Namun pembangunan itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tidak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar. Tapi bukan perkara mudah tentu saja. Pak Hamid tidak mampu mengatasinya sendiri. Dia butuh bantuan. Di suatu sore Pak Hamid bertemu dengan seorang temannya. Teman itu datang dari sebuah perjalanan, teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamid jauh-jauh hari sebelumnya. Pak Hamid melambai kepada seseorang lelaki berusia hampir setengah abad itu, yang tampak menenteng sebuah tas lempang hitam lusuh. Pak Rusdi namanya. Pak Hamid mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tidak jauh dari rumah. Kali ini ada apa lagi? Tanya Pak Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Tampak asap mengepul di sekitar wajah Pak Hamid, namun ia terlihat tidak terganggu sama sekali. Aku butuh bantuanmu untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku, karena mengganggu sekali. Sulit sekalikah sampai kamu tidak bisa memindahkannya sendiri? Susah, karena bekas tumbal. Ilmuku belum setinggi itu, Pak Rusdi berdecak, lalu menyesap kopi hitamnya sesaat. Alah, pakai saja ilmumu dijamin kuat, bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga. Pak Hamid terdiam, gak mau urus, terlalu sulit, terlanjur bau darah, resikonya terlalu besar. Iya sih, tapi kalau kamu bisa mengendalikan, bisa sakti sekali. Terus, aku hanya menganggap pusaka itu peninggalan turun-temurun dari nenek moyangku
Tidak akan kugunakan, hanya aku rawat saja. Sirik nanti jadinya. Iya, aku bantu. Kayak sama siapa saja kamu itu. Aku mencoba bercanda. Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu kondisinya. Pak Hamid menyunggingkan seulas senyum. Tidak lama kemudian keduanya sampai di depan rumah kosong. Pak Rusti tampak mendelik menatap rumah tersebut. Sial, kamu kok nggak bilang kalau isinya kayak gini? Kenapa, Rus? Bau anyirnya terlalu parah. Aduh, rumah ini sudah memakan tumbal sebanyak apa? Bayi semua, jahanam. Loh, langsung kelihatan tumbal bayinya. Iya, sebentar aku terawang dulu. Setan jenis apa yang makan tumbal-tumbal ini? Rusti memejamkan mata sejenak. 5 menit kemudian ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham. Ya sudah, ayo langsung masuk saja ke rumahku. Ujung mata Rusti tampak melirik sesuatu. Jangan. Balik lagi ke warkop tadi saja. Hamid yang tampak mengerti maksud Rusti, kemudian mengajak temannya kembali ke warkop. Setelah sampai di warung kopi, Hamid dan Rusti memilih meja di sisi pojok. Suasana warkop yang merangkap menjadi warteg itu pun tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin karena senja makin menenggelamkan diri, bersiap digantikan oleh petang. Rusti kemudian kembali menggumamkan sesuatu. Sudah aman, biar nggak ada yang nguping. Hamid tersenyum tipis. Ia sendiri juga menyadari sosok tidak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwujud seperti tuyul namun berwajah tua yang ada di belakangnya memang sudah tidak tampak lagi. Rusti mulai menceritakan apa yang dilihatnya tadi itu ketika meraga Sukma. Begini, Ham, aku belum berhasil menemukan Raja Iblisnya. Yang makan tumbal, bersembunyi sepertinya. Belum lagi dihadang sama anak buahnya membuatku makin kesulitan. Caranya harus menemukan wadah iblis itu di sana, dikubur di dalam rumah kosong tersebut. Masalahnya, aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini aku akan melakukan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku, Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya. Rusdi kemudian mengangguk pelan. Iya, carikan aku barang-barang ini saja. Rusdi kemudian memberitahukan apa-apa yang harus dicarikan oleh Pak Hamid. Pak Rusdi dan juga Pak Hamid adalah teman seperguruan. Pak Rusdi bisa dibilang orang pintar, namun bukan berilmu hitam. Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan daripada Pak Hamid sejak lama. Sedangkan Pak Hamid mempelajari ilmu kebatinannya hanya sebagai tameng saja, selain karena alma mater pondok juga. Besok aku kabari. Terus kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana? Rusdi kemudian mengibaskan tangan. Ya enggak lah, aku kan mau melakukan ritualnya. Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istri keduaku saja. Setahu Pak Hamid, memang rumah salah satu mertua Pak Rusdi juga terletak di kecamatan itu. Keesokan harinya, Pak Rusdi sudah bertandang ke rumah Pak Hamid. Tampak Bu Sri mengantarkan secangkir kopi kepada tamu suaminya, lalu kemudian meninggalkan mereka berdua. Hari itu pun adalah hari libur karenanya seluruh keluarga Pak Hamid bisa berkumpul di rumah. Ham, masuk ke dalam rumah kosong itu kira-kira bisa atau tidak? Mau ngecek langsung? Bisa kayaknya. Nggak dikunci kok. Kata warga kompleks, sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalamnya. Dibiarkan begitu saja sama yang punya. Ya sudah, ayo langsung ke sana saja. Pak Hamid dan juga Pak Rusdi berjalan menuju ke rumah kosong. Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek secara perlahan. Hawa pengap dan debu langsung menyeruak ke arah mereka saat masuk ke dalam rumah itu. Langkah-langkah itu kemudian menyusuri tiap sudut ruangan. Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas sarang laba-laba berwarna pekat di sana-sini. Bahkan di beberapa bagian lantai, tembok ditumbuhi tanaman-tanaman liar beserta lumut. Suasana memang masih siang, namun terlihat gelap di dalam rumah itu.
Hawa dingin dan panas berubah-ubah tidak menentu, seolah saling bertabrakan. Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya, beberapa di antaranya seolah sudah bersiaga bersiap-siap untuk menyerang, namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan kodam yang menyertai mereka. Hingga langkah Rusdi terhenti di sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruangan lain. Di sisi-sisi dinding, beberapa kain berwarna merah yang menempel. Sebagian besar terlihat sobek tidak beraturan. Ini ruangannya, ucap Pak Rusdi. Persis seperti yang diceritakan Dini, sahut Pak Hamid. Kamu tahu ya? Ya, itu lurus, hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin. Tidak lama kemudian, sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusdi hingga terpental. Pak Hamid mundur menjauhi bayangan yang mendekati posisi di mana Pak Rusdi berada. Sial, ngajak bertarung kamu. Terdengar suara tawa melengking setelahnya. Sosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri. Ia berwujud kuntilanak berbaju merah, namun setinggi atap. Mundurlah Ham, aku sendiri saja yang menghadapi ini, ucap Pak Rusdi saat bangkit kembali. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian support channel ini ya dengan cara like, comment, dan share, serta subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.